Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita berjumpa lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melanjutkan pembelajaran PAI untuk pertemuan yang ketiga, pembelajaran kedua pada kelas 6 tahun pembelajaran 2021-2022. Bagaimana kabarnya Ananda semuanya pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah Ananda sehat semuanya dan bisa mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Untuk lebih hikmatnya pembelajaran kita pagi ini, marilah kita berdoa bersama. Ananda Sipa silahkan pimpin pembacaan doanya. Tempat duduk, siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil qur'ani imaman wa hukman rabbil zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita berdoa kepada Allah, kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk belajar dan selalu dalam keadaan lindungan Allah dan dijauhkan dari segala bahaya dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak lihat meja Najwa kurang lurus, jadi kurang, coba dibawa geser mejanya sedikit, luruskan. Sudah, terima kasih Ananda Najwa. Pada pembelajaran kali ini, Bapak ingin memberikan bacaan dan gambar. Coba Ananda pahami nanti ya. Bapak kasih waktu lebih kurang 10 menit ya, waktu kita sudah habis. Dari gambar pertama ada dua rekodnya, itu pertama gambar, yang kedua bacaan. Yang ingin Pak tanyakan dulu, mengamati gambar tersebut, gambar apa yang Ananda lihat? Yang pertama, gunung api meletus. Ya, terima kasih, bagus. Gunung api yang meletus, yang mengeluarkan api. Ya. Berikut gambar yang kedua. Apa lagi? Gambar banjir. Ya. Yang ketiga, rumah yang terbakar. Ya. Dan yang gambar yang keempat, gempa bumi. Ya. Maka dari gambar yang Bapak bagikan tadi, kira-kira apa yang terjadi dan apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Tentang apa? Tentang hari kiamat. Ya. Semua yang terjadi dan gambar yang Ananda amati itu adalah proses kiamat. Ya. Kiamat di dunia, artinya kiamat kecil. Jadi pembelajaran kita pada hari ini temanya adalah ketika bumi berhenti berputar. Banyak timbul pertanyaannya, kalau bumi ini berhenti berputar, apa yang akan terjadi? Ketika matahari berhenti mengeluarkan
cahaya, apa yang akan terjadi? Nah, itu yang akan kita pelajari proses terjadinya kiamat. Ya. Pertama kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran kita setelah Ananda mengikuti pelajaran ini, pertama Ananda mengetahui apa arti hari kiamat. Yang kedua, Ananda mengetahui nama-nama hari kiamat. Yang ketiga, mengetahui dan memahami hari kiamat tersebut. Dan yang keempat, memahami hikmah beriman kepada hari kiamat. Nah, berikut pada lembaran sebelum kita lanjut, lembaran bacaan yang telah Ananda baca tadi, itu proses tentang terjadinya apa pada bacaan? Tentang gunung api meletus. Ini terjadi menimpa keluarga siapa? Dalam bacaan siapa? Siapa? Keluarga Udin. Ya, bagus. Keluarga Udin. Dia keluarganya tinggal di kampung, terus terjadi bencana musibah gunung api, meletusnya gunung api, dan dia mengungsi ke tempat saudaranya. Dan setelah peristiwa itu selesai, dia kembali, ya, dan didapatinya rumahnya telah hancur, sawah ladang orang tuanya telah tertimbun oleh lahar, ya, batu dan lahar, sisa letusan gunung berapi. Itu gambaran kecil terjadinya hari kiamat. Baik Ananda semua, kita sebelum kita lihat, perhatikan, ikuti dan perhatikan secara seksama penjelasan terlebih dahulu. Pertama kita lihat pengertian hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta dan seluruh isinya. Jadi semua makhluk yang bernyawa mati, ya, tanpa terkecuali. Alam hancur. Hari kiamat ini ditandai pertama dengan ditiupnya trompet atau sangkakala oleh malaikat Israfil. Nah, itu terjadinya hari kiamat. Jadi hari kiamat peristiwa hancurnya alam semesta. Iman kepada hari akhir artinya kita mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa kiamat itu pasti terjadi. Itu iman, pengertian iman kepada hari akhir. Kita meyakini dengan sepenuh hati kiamat itu pasti terjadi. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat Az-Zalzalah. Itu bagaimana proses bumi ini diguncangkan, ya, bisa kita baca nanti di dalam Quran surat Al-Zalzalah. Yang kedua, nama-nama hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat tadi ada nama-namanya. Setelah proses kiamat, proses terjadinya hari kiamat itu ada dilanjutkan dengan kehidupan berikutnya. Yang pertama dikenal dengan Yaumul Ba'as. Ya, Yaumul apa? Ulangi. Yaumul Ba'as. Ya. Apa artinya? Yaumul Ba'as itu artinya hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Manusia yang meninggal mulai dari Nabi Adam selaku manusia pertama
sampai manusia akhir zaman semuanya dibangkitkan dari kubur. Setelah itu prosesnya hari berikutnya disebut Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar itu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, padang yang sangat luas. Waktu itu manusia sibuk memikirkan dirinya sendiri. Jadi huru hara hari berbangkit itu kita tidak sempat memikirkan orang tua kita, tidak sempat memikirkan saudara kita, sibuk dengan urusan kita masing-masing. Kita dikumpulkan di padang mahsyar, padang yang sangat luas setelah hari kiamat. Setelah itu Yaumul Hisab, hari perhitungan amal. Jadi dihitung semua amal manusia, amal kebaikan, amal keburukan dihitung. Setelah dihitung, ditimbang, hari penimbangan amal yang disebut dengan Yaumul Mizan, hari penimbangan amal. Setelah ditimbang, sudah ketahuan mana yang berat dosa dan mana yang berat pahala. Maka dilanjutkan dengan Yaumul Jaza, hari pembalasan. Ya, dibalas semuanya. Balasan bagi orang yang berbuat kebaikan, surga Allah. Balasan bagi orang yang berbuat dosa dan kemungkaran, balasannya apa? Neraka Allah. Ya, jadi itu nama hari akhir. Ya. Berikut jenis-jenis kiamat. Ya, kiamat itu ada dua. Yang pertama disebut dengan kiamat kecil, atau sugro. Kiamat kecil, hancurnya alam di sekitar kita, atau kematian, yang menyebabkan kematian, yang menyebabkan kerugian. Contoh dari gambar yang Ananda tengok tadi, itu ada berbagai macam peristiwa kiamat kecil, mulai dari kebakaran, banjir, tsunami, dan gunung meletus. Ya, itu semua kiamat kecil. Yang kedua kiamat kubro atau kiamat besar. Ini peristiwa hancurnya alam semesta yang membuat semua makhluk di bumi ini mati, ya, atau meninggal. Tidak ada yang tersisa satupun. Itu yang disebut dengan kiamat kubro, kiamat besar, atau kiamat yang sebenarnya. Dari penjelasan Bapak tadi, pertama mengenai arti hari akhir atau hari kiamat. Siapa yang bisa menyebutkan apa arti hari kiamat tadi? Apa? Najwa? Peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Ya, luar biasa, bagus. Peristiwa hancurnya alam semesta dan beserta isinya, bagus. Berikut itu dari segi arti. Yang kedua, nama-nama hari akhir. Ada berapa tadi? 5 ya. Pertama Yaumul apa? Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as artinya hari dibangkit. Setelah dibangkit, bagaimana lagi? Berkumpul ya. Berkumpul di mana? Di padang mahsyar. Yang ketiga diapakan manusia setelah itu lagi? Dihitung. Ya, terus dihitung dulu. Amalnya disebut dengan Yaumul Hisab. Setelah dihitung hari penghitungan amal, apa lagi? Ditimbang, ya bagus, ditimbang, disebut dengan Yaumul Mizan. Setelah terjadinya penimbangan amal, baru setelah
setelah itu dibalas yang disebut dengan yaumul jaza. Ya, luar biasa. Itu pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah kita telah sukses belajar. Pertama mengenai arti hari kiamat, yang kedua mengenai nama-nama hari akhir, dan yang ketiga jenis hari akhir. Pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari memahami hikmah beriman kepada hari akhir. Terima kasih. Kita baca bersama Alhamdulillahirabbil alamin.